pakai aplikasi Discord. Anjir. Sekiranya kan banyak overthinking juga tuh dari Gen Z sekarang tuh. Sampai punya pikiran yang terlalu jauh tapi dan harus terrealisasikan dengan cepat gitu loh. Oke. Pak, Itu kelihatannya itu udah. repot banget nih. Apa? Tahu nih, lagi banyak pitchingan gue. Alhamdulillah. Wih, mantep. Mana? Baik, belakangan ini kerjaan gimana, Pak? Alhamdulillah mulai kembali lagi ke fase produktif gue ya. Berarti udah Jadi, enjoy ya? udah mulai enjoy lah. Enjoy. Terutama gue dapat klien-klien yang yang gue idam-idamkan banget. Mantap banget deh. Berarti Itu seneng gue. sibuk banget nih sekarang ya? Iya, sibuk banget nih. Makanya jadi ya inilah di mana aja kerjaan Oke. tetap kerjaan Oh, harus kelar dan benar. Gimana, Le? Gua. Kan kok lemes banget. cerita dong ada apa? Cerita dong. Ada apa kawan? Saatnya cerita nih Lu kita. kalau mau ngomong kasar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Enggak lah, gue nggak biasa ngomong kayak gitu. Banget saya lagi. Ya, gue akhir-akhir ini lagi banyak. Kalau lu kan lagi banyak pitchingan ya, kliennya lagi happy. Iya. Gue kebalikannya happy. Gimana? Kliennya lagi ya, angkanya lagi nggak bagus lah. Enggak bagus. Oke. Lagi ya nggak sesuai target. Tuh biasa akhir bulan. Kayak boleh. Bulan lagi penat-penatnya. ya. Ini gimana? Gua kemarin kan gue sempat ikut bootcamp ya. Kepake banget sih. Kebetulan gue juga sambil nyari waktu, gue masih bantuin usaha bokap. Jadi ya gue sambil gue bootcamp ikut pelatihan, gue juga sambil nyari pengalaman yang kuat lah. Gue kerja sama bokap sambilan lah. Nanti gue juga pengen, kan gue pengen jadi business owner juga lah. Jadi pengen gue sambilan Semuanya lu kerjain lah. semuanya gue kerjain. Pokoknya itu sistem Gen Z kayak gitulah. Asal. Asik. By the way, makasih kemarin ya materi pelatihan lu tuh udah di-share ke gue. Ya aman aja lah. Keren sih itu. Jadi kan nggak salah pilih bootcamp sih. Betul. Pakai Kalau buat di kerjaan kalau gue. lu butuh apa nanti gue selalu share kok. Boleh. Itu kepake buat Boleh. materi lu juga. Santai. Lo juga Le, kalau butuh apa bisa lah. Bisa. Tadi gue juga, jangan gue doang. Ya apa? Bagi-bagi, Mang. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah. Kenapa muka lu begitu anjir? Kok gue geli ya? Bajingan emang. Aduh, jauh. Nih, kalau Rio kan kelihatan nih sering udah nemuin banget banyak lah klien-klien yang bajingan beliin gitu. Lu selama ini gimana dengan pitchingan lu ini, klien-kliennya enjoy semua atau samanya bajingan? Ya. Tapi kalau minggu-minggu ini sih kan, jadi gue seneng aja sih ketemu klien-klien yang bawaannya happy gitu ya. Ya namanya klien pasti butuh brief yang macem-macem lah gitu. Cuman nggak yang aneh seperti minggu-minggu kemarin lah. Seneng gue ngerjainnya gitu sih. Okay. Jadi nggak yang bikin gue nggak fokus atau apa gitu sama permintaan mereka gitu. Sih. Tapi So gitu far ya, sih. siklusnya ya ups and down lah. Iya, up and Iya, down. Ya, eksternal banget gitu. Kita tuh nggak pernah nebak kita dapat klien yang good sama kita jalanin. Maksudnya bukan tipe orangnya ya. Iya. Tapi ke projectnya gitu. Projectnya. Jalan bagus, kadang jalannya kurang mulus. Tapi emang ada kliennya juga yang jadi kayak ya Ya kadang di atas, kadang di Blok M gitu. Jauh banget tuh. Oh, iya. Anjing. Jadi jaks tuh. Asal di pos. tapi lu bilang lu jaga toko
Dulu ikut bootcamp. Yaps. Itu tapi waktu aman tuh. Itu sih apa namanya kepake lah manajemen waktu gue kayak gimana. Karena kebetulan gue ngambil bootcamp yang jamnya malam juga, online juga kok. Nah makanya gue produktifnya adalah gue pagi sampai sore ikut bantuin sama up. Malamnya gue ikut weekend. Tapi weekend juga nggak setiap hari, cuma 3 hari lah seminggu. 3 hari. Oh, berarti masih agak senggang lah ya waktunya. Dan gue juga ngerasain kok kayak lu pada nih. Gimana tuh? Apa ya, customer rewel gitu. Gitu ya. Kalau ada mama juga kayak gitu lah, biasa lah. Nego. Tapi so far gue have fun sih, kayak ngejual, menemuin orang-orang baru, Betul. terus karakternya berbeda-beda. Di situ sih gue bisa belajar juga gitu. Benar-benar. Ya gitu lah, emang karakter orang-orang kan pasti beda-beda ya. Oke. Tapi gue mau tahu deh, kalau lu berdua nih, pasti nemuin klien yang bang kan banyak tuh. Tipe klien yang bang kayak gimana tuh? Kayak yang paling relate sekarang Rio nih, karena yang Iya yang paling nih. Mukanya udah kelihatan lemes banget nih, kayaknya udah amuk klien nih. Minta dibanting. Lebih ke gue yang pengen ngamuk doang. bawaannya kalau ketemu orang sampul mulu ya. Tapi kita ngomongin lebih ke arah kerjaan ya. Iya. Jadi klien yang nggak oke itu ada 2. Nggak oke pada saat pitching dan nggak oke pada saat proyeknya berjalan. Oke. Nah, ini menarik nih, Le. Gimana tuh? Jadi kalau misalkan klien yang nggak oke pada saat pitching kan dia belum deal nih sama project kita ya, Fit ya. Iya. Ini kayak ya udahlah, kita namanya sales, angkanya tuh selalu dari let's say dari 100 kira-kira berapa, Fit? 3 lah ya. 3 atau enggak ya 2 lah. Ya, sisanya itu kita tiap hari udah penolakan aja. Penolakan, rejection. Gitu. Kadang beratnya tuh posisi kita as BD gitu ya, as sales. Yang mesti di-maintain itu adalah mental penolakannya gitu kayak. Jadi kayak ya lu harus hadapi lah penolakan setiap hari. Menarik tuh. Gua juga sering lah kalau di toko bokap gua ya. Bahasanya tuh roh halus. Apa tuh? Rombongan hanya elus-elus. Nah, Jadi ngelus-ngelus bahan gua doang kagak beli gitu. Jadi nanya doang tuh, wah kampret nih orang kata gua. Mending gua cabut aja deh kata gua. Bukan ada niat beli soalnya. Nah, cuman kan kalau di usaha bokap gua ini dia kan B2C ya, Le. Kalau lu berarti ke B2B ya? gue lebih ke B2B. Oke, kalau lu agency. Gua lebih cenderungnya ke B2B juga sih. B2B juga ya. Nah, berarti harusnya lebih effort lu pada berarti ya. Sedikit lebih effortif ya. Mungkin. Jadi ya, karena kita kalau gitu sih udah langsung putus gitu aja loh. Nah, betul. Jadi kita harus dipantau, jalan. Bener-bener alurnya harus kuat juga kan. Kalau gue kan emang karena B2C ya, kemauan dari customer tinggal mau apa enggak gitu. Mau beli apa enggak. Kalau nggak bohong ya udah. Kalau mau beli kita langsung tinggal terima barang gitu. Ngasih barang. Ya makanya B2B itu lebih repotnya adalah kita akan terus engage sama klien. Iya, sebenar sih. Misalnya proyek kita setahun, ya udah kita akan komunikasi sama dia selama 1 tahun. Loyalty ya. Komunikasi servisnya. Kalau dia nggak happy, ya kita tinggal belan aja dulu. Iya sih, benar deh. Iya. Tapi udahlah, lupain aja lah. Jangan Kerjaan Menarik ya. Tapi Iya sih. by the way ya, ngomongin kerjaan mungkin kita bisa ngelupain. Gue pernah denger nih si Subaru. apa tuh? Kemarin gue lihat di TikTok ada katanya pemerintah mau buka 20.000 program magang buat fresh grad nih, yang buat baru lulus gitu. Cocok belum buat lu? Iya, makanya gue bisa melihat buat anak-anak yang seumuran gue nih baru lulus kuliah, ini bagus banget nih, bagus banget dimana dalam artian, wah kalau buat nyari pengalaman nih oke banget, dimana katanya tuh juga pemerintah bayarannya pun UMP. Wah, iya? UMP pak, Magang tapi udah magang UMP lagi bayarannya. Berapa lama magangnya? Nah katanya itu sih 6 bulan programnya. Jadi itu mempermudah anak-anak yang baru lulus buat langsung
jembatan ke dunia pekerjaan lah gitu melalui proses magang ini. Iya. Gitu. Nah, makanya betul. Makanya gue kayak terbuka lah. Maksudnya udah mulai bagus nih pemerintah nih. Cuman yang dikhawatirkan adalah realisasikan kan nih. Itu jadi pertanyaan. Soalnya sebelumnya ada 19 Juta. lapangan kerja tapi mana gitu. Terima kasih. Gue khawatirin itu aja sih. Tapi menurut pandangan lu gimana nih? Mungkin lu kan maksudnya udah masa yang terlewatkan lah untuk fresh grade ya. Tapi menurut lu pandangan buat pemerintah ini buat seumuran gue nih yang fresh grade dapat isu seperti itu gimana pandangan Gue iri sih. Iri ya. Nggak ada tuh yang 80.000 Bener sih ya. UMP dulu mah. Iya, nggak beda-beda. Gitu. Beda-beda. Tapi gue ngerasain waktu awal-awal fresh grade. Ya ngerasain dulu lah nggak UMP-nya gitu. Makanya kalau nanya menurut gue, kalau itu bisa terrealisasi itu enak banget, keren banget pak, keren banget, berampot banget kita kalau misalkan bisa ya. Gitu cuman ya karena beda zaman gitu kan. Iya sih. Jadi kayak ya mudah-mudahan nggak jadi lah. Kalau lu jahat sih yo. Kalau lu jahat sih yo. Oh, wah. Kacau ya. Konsisten nih. Kasian ya yang umuran gue sekarang ya. Iya. Disumpahinnya sama yang tua nih malah. Jangan-jangan lu juga nih. Iya sih. Bajingan ya. Tapi menurut pandangan lu gimana nih? Menurut gua program magang ini sebenarnya emang harusnya udah dari lama sih. Harus segera. Dari lama karena kan emang anak-anak Gen Z itu kan istilahnya bukan cuma Gen Z doang sih ya, buat semua masyarakat kali ya. Dari awal itu butuh namanya akses pelatihan yang lebih memadai, pelatihan dalam arti pekerjaan ya, karena kan sifatnya magang. Jadi emang harusnya ini lebih digalakin aja sih, dan emang benar-benar realisasinya aja yang ditungguin. Galakinnya gimana tuh, Pak? Digalakin aja tuh. Kayak dimaki-maki. Dimaki-maki. Gue bingung. Setan lu. Gak apa kan? Gitu. Caci maki dong ya. Kalau itu kan setuju. Soalnya kalau gue lihat Gen Z sekarang tuh ciut Pak mentalnya. Jadi kalau sekali kena gertakan Minuman tuh ciut. Mabuk lama-lama nih. ini nih. Bener-bener gitu tuh ciut ya. Ciut ya. Kalau gue lihat ya pandangan, karena gue jujur kalau gue ngerasa kadang gue ada momen sekali kena gertakan gue kadang suka ciut juga. Cuman tetap balik lagi ke pribadi. Kalau gue tetap motivasi ke diri gue sendiri lah, kayak biar gue nggak, masa gue mau ciut terus mau sampai kapan gitu. Ya, enggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya, Tapi mostly gitu kan. iya. Tapi positifnya kita tuh lebih kreatif. Bener, gue setuju. Gen Z sekarang lebih kreatif banget. Lebih kreatif, lebih adaptif sama Adaptif, perkembangan bener. zaman, sama Yes. mereka punya daya kritisnya itu kuat sih. Betul, Jadi betul. perlu diakuin emang anak-anak Gen Z ya kita emang ya. Itu kita kritis lah terhadap apapun gitu yang terjadi gitu. Ngikut alur sih. Ngikut alur, kalau emang zaman teknologi lagi canggih, wah Mereka pasti ngikutin. keren banget sih gue akuin. Dan alurnya cepet. Cepet banget. Pace-nya Cepet kenceng. banget. Mungkin kelemahan, ada plus minus lah ya. Kalau mungkin orang-orang dulu yang baby face ya. Bukan. Apa sih? Sebelum milenial tuh. Baby boomer. Oh, baby boomer. Mas baby face. Oh, iya. Generasi Ini kan kita nih yakin Kencing banget. cute banget muka gue ya. Kayaknya. Kan kita nih generasi Z. sebelumnya kan milenial. Generasi X. Oh. Generasi X Iya. dulu. Dia itu milenial. Iya itu milenial. Oh, iya. Baru baby boomer. Baby boomers apa boomers dong? Tak dulu lang. Generasi Z, Ah. Gen Z, milenial, generasi Y, sama baby boomers. Oh. Baby boomers dulu. Baru Nah, kolonial. Ya, saya tuh penjajahan. Udah jauh banget tuh. POC gitu. Emang sih yang namanya Gen Z tuh
ya kita balik lagi lah ke kita ini kan Gen Z punya daya pikirnya yang ya kita perlu akuin lah luas secara kemampuannya ya. Mereka juga adaptif dengan perubahan zaman ya, apalagi yang paling gue bikin salut tuh yang Gen Z kita tuh punya daya gebrakan yang gede loh. Apalagi kejadiannya di Nepal kan waktu itu ya. Lu pada tahu nggak sih di Nepal? Di Nepal tuh jadi yang bikin gue kaget ya, demonstrasinya itu di sana digerakinnya sama Gen Z. Mereka nge-framingnya Gen Z dan emang betul-betul protes segede-gedenya itu loh. Gue nggak expect itu bisa seramai itu sih, gara-gara yang kalau gue baca ya baca berita itu gara-gara katanya sih undang-undang soal pembatasan media sosial. Jadi semua dihapus apa diblokir apa gimana gitu. Termasuk YouTube, Facebook, Instagram gitu-gitu kan. Nah cuman ternyata pas diselidikin lagi itu kenapa bisa terjadi karena maraknya kasus korupsi sama pejabat-pejabatnya. Familiar ya. Oh masuk. Gitu. Masuk tuh. Jadi dianggapnya kalau mereka istilahnya memang expose berita-berita soal itu khawatir malah mengganggu pejabatnya kan, apalagi anak-anak pejabat di sana kan flexing kan. Iya. Flexing lagi ngapain, apa punya barang apa segala macam itu. Jadi ngebatasin lah di situ. Benar-benar. Paling yang gue tangkap adalah bener sih Gen Z itu kreatifnya luar biasa ya. Bahkan mereka bisa melawannya bukan dengan cara yang apa namanya fight lah gitu. Tapi justru mereka melawan secara belakang layar gitu. Nah paling kelebihan dari kreatifnya itu sih Gen Z. Cuman kelemahannya paling yang gue lihat sih ya mereka cepat ciut lah gitu dibandingkan orang-orang yang generasi Y, generasi milenial. Mungkin dia kalau soal mental lebih kuat daripada Gen Z sekarang. Sebenarnya ya lebih kuat. Atau mungkin karena generasi kita itu peduli sama mental health juga Mas. Betul. Mental health. Jadi ada mungkin ya generasi sebelumnya itu terbiasa menahan bukan menahan sih gitu. Emosi ya Mereka kayak fucking mental health lah. Kayak apaan sih mental health? Yang penting gue kerja, yang penting gue fight gitu kan. Iya. Nah kalau kita masih mikirin tuh mental health kita gimana, overthinking, anxiety, NPD. Kok malah sih anjing? Mungkin karena terlalu aware sama mental health, jadi minusnya ada sedikit lebih lepas. Ya memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Kita nggak bisa menyamaratakan semuanya gitu. Oke. Dan yang itu juga apa ya? Ya udah menjadi ciri khasnya masing-masing nggak sih, setiap generasi kan nggak bisa namanya satu zaman itu dibikin sama rata semua kan. Benar. Karena kan ya setiap zaman pasti ada sebab akibatnya dan pemicunya gitu kan. Ada plus minus juga. Plus minus makanya gitu. Begitu, lu mau tahu nggak yang bikin gua nggak habis pikir ya soal Nepal tadi tuh ya. Kan akhirnya kan pemerintahnya keguling kan. Ya singkat cerita ya orang-orang yang menjabat itu udah kabur ke luar negeri segala macam, artinya kan kosong untuk pemerintah. Yang menariknya tuh gue baca pemimpin di sana tuh perdana menterinya ditunjuk sama rakyatnya Nepal bukan lewat pemilu. Lewat apaan tuh? Lu mau tahu nggak? Oh, gue tahu. Kayak apa? Bukan biasa. Gue tahu nih. Apa? Vote. Iya pakai vote. Sama sih. Sama ya. Foto sama Belo sama. Iya, pemilihannya pemilihan. Gue sih lewat JNT. Gue mikir di depan kelamaan gue mikir. Aduh jadinya apa nih fort. Jelek banget anjing. Mereka tuh milih. Pemikiran itu. Iya apa tuh? Mereka milihnya bukan lewat election gitu ya, maksudnya pakai kotak suara, pakai aplikasi Discord. Anjir, Discord. Maksudnya Discord buat Iya, chat gaming, buat gaming gitu. segala macam. Kan kadang ada juga yang buat alat bawa. iya.
Itu mah di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Gue curiga malu deh. Penyalahgunaan lah. Gue curiga malu. Jangan sampai soalnya banyak banget tuh aplikasi yang harusnya bagus tapi disalahgunain gitu. Iya. Jangan sampai lah. Jangan salah. Oh jadi gitu Discord. Discord. Ininya. Jadi akhirnya presidennya ada. Perdana menterinya udah kepilih sementara tapi. Tapi gue Sementara. bingung. Tapi kepilihnya lewat Discord sih. Siapa namanya? Enggak tahu gue. Tahu dong. Gue enggak tahu. dong. Coba nanti dicek aja deh ya. Tapi kalau boleh tahu gimana caranya ya kalau vote dari Discord gitu? Iya, jadi mereka punya sistem polling gitu lah, kan ada tetap ada polling pada sama pilihannya. ya? Cuman kan ya itu warga-warga Gen Z lah di Denmark. Ngefilternya gimana ya? Itu Kan gue juga pasti ada yang bingung sih. suka tukang nimbrung gitu nggak sih, kayak lagi voting tiba-tiba ngomongin apa. Iya sih, Jadi kan gitu sih, malah bercanda. Iya. Tapi kalau kondisi genting kayak gitu sih kayak bercanda gue susah sih. Iya sih, gue Susah. bener-bener. Soalnya gedung pemerintahnya dibakar loh. Anjir. Gokil sih itu emang. Tapi untung di kita nggak sampai kayak gitu ya, Wei. Iya, iya. Alhamdulillah. Aman ya? Aman, tapi kemarin yang demo itu ada juga Le yang sampai bakar-bakar. Nah itu agak prihatin juga sih sebenarnya. Kayak itu parah sih. Kacau, sampai rumah-rumah juga kebakar lah, kasihan juga sih. Oke. Iya. Tapi by the way ya, kalau ngomongin soal tadi udah di-mention tuh mental health. Menurut lu gimana tuh dengan mental health yang Gen Z sekarang gitu loh? Apakah dia udah recovery atau sekiranya kan banyak overthinking juga tuh dari Gen Z sekarang tuh, sampai punya pikiran yang terlalu jauh tapi dan harus terrealisasikan dengan cepat gitu loh. Miss juga ya. Menurut lo gimana? Mungkin dari Gen Z yang lebih tua dulu lah, Gen Z sepuh. Gen Z supply guys. Yang ngomongin mental sih ya banyak faktor sih, banyak faktor ya. Di satu sisi tuntutan zaman kemakin tinggi ya kan, ya kondisi lingkungan kita kan udah nggak sama seperti beberapa tahun kebelakangan kan, apalagi pasca pandemi ya kan, itu udah merubah semuanya. Tapi by the way, lu kan perbatasan nih ya, Gen Z sama milenial perbatasan berarti ya? Perbatasan di ujung Nah, ya. lu lebih dominan ke Gen Z apa milenial nih? Ngerasanya ya. Gue ngerasanya lebih jatuhnya sih cenderung ke Gen Z sih sebenarnya. Gen Z gitu ya. Gen Z. Tapi berarti mental health lu suka Ya mental health sih bukan. gitu. Mungkin daya gedor gue. Apa gimana? Lebih ini aja sih, lebih ke arah pribadinya sih. Jadi kalau gue ngerasa karena udah banyak lah istilahnya ketemu pengalaman kerja, pengalaman hidup itu, jadi lebih ngebentuknya di situ sih. Oke, tapi hal yang ada di lu nih, jiwa gen milenialnya kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Milenial itu kan lebih cenderungnya apa ya, lebih gak tau ya, kalau gue sih nangkepnya milenial itu lebih suka bersosialisasinya, yang mana mereka juga terbiasa sama interaksi seorang, ketemu sama mungkin tetangga-tetangganya gitu contohnya, karena kan zaman-zaman milenial itu kan teknologi udah ada cuman nggak yang seintens sekarang gitu kan. Ya, mungkin masih terbiasa sama itu. Selebihnya sih hampir lebih kecenderung ke Gen Z sih. Gen Z ya? Tapi lingkungan lo sendiri lebih ke anak-anak milenial apa Gen Z? Lingkungan kerja, rumah, Lingkungan hidup lah. Lingkungan hidup. Rumah, kerja dan segala macem. kalau rumah tetangga gitu ya udah Iya. pasti berbaur lah sama baby boomers, ya generasi Y, milenial semua berbaur sih. Itu bisa dibilang nggak yang gimana banget sih, kayak kita ngumpul ke banyak orang. Semuanya sih berbaur gitu ya. Cuman kalau untuk kerjaan memang cenderungnya ke Gen Z sih. Gen Z sekarang. Nah itu yang lebih menariknya tuh, jadi dinamika anak-anak Gen Z tuh seru sih. Seru ya? Seru. Tapi yang lu pandang nih Gen Z di lingkungan kerja itu banyak ngeluhnya. Banyak. Kalau lu gimana? Le? Banyak. Hampir setiap hari. Setiap hari? Banyak. Setiap hari kalau Gue Gen Z lagi. Kita kan Gen Z. Oh iya juga ya. lu banyak lu nggak? Kadang sih Le, Kadang ya. tapi tetap gue lawan. Maksudnya kalau ngeluh terus capek juga lama-lama lah. Gitu. Gen Z banyak ngeluh. Sebenarnya ngeluh itu kadang kalau ketemu temen ngeluh yang enak,
yang open gitu ya. Itu juga bisa ngerilis stres kita juga. Bener. Jadi kayak habis jalan nih dulu kan ketemu klien bangsat Iya. anjing klien gitu kan. Itu ngeluh gitu kan. Lu. Nah, itu yang kadang gue rasain, Le. Ya kan? Jadi kayak gue ngeluh nih misalkan, lu temen gue yang seumuran lah. Lu juga ngeluh. Jadi kayak gue ngerasa kayak anjing ternyata gak gue sendirian yang ngerasain ya. Ada orang juga. Jadi itu yang jadi kayak wah, Jadi kayak lega lah. senasib Nasib gitu. rasanya. Jadi kayak ada temen lah gitu. Ya itu bisa. ngeluh yang cenderung lumayan positif untuk mental. Positif. Iya, benar-benar sih. Gitu. Yang nggak positif tuh kayak ngeluhnya tuh kayak segala sesuatu lu keluhin gitu kayak bangsat Jakarta macet lah kan dari nasi gitu Pangan kafe. gitu kan. Iya. Tapi bakso ini Pak, dempet-dempetan. Iya. Salah satu Resiko. iya Mau murah apa mau yang enak? bener. Jadi kayak itu lu ngeluh tapi lu nggak tahu lu ngeluh gara-gara apa dan ya lu asal ngeluh aja tanpa lu pikir efeknya dampaknya apa. Iya. Tuh kalau misalkan kita ngeluh senasib kan kayak namanya kerja namanya temen gitu kan. Nah itu enak-enak aja gitu. Bener sih, setuju gue. Itu dia. Menarik lah. Ya kalau ngomongin Gen Z itu pasti nggak akan ada habisnya. Nggak ada Apalagi habisnya, nggak ada habisnya. ngomongin generasi milenial. Bener. Iya. Udahlah, Tuh. males gue ngomongin gadget, tai kucing gitu anjing. Capek ya. Capek gue. Iya. Tapi by the way, tapi aduh pengen balik lagi ke Gen Z tapi ntar balik ini bahas itu lagi. Apa tuh? Soalnya banyak juga nih Pak soal kayak FOMO gitu loh. Tai lah kata gue. Ngapain harus FOMO anjir, lu hidup lu punya kehidupan sendiri, kenapa harus FOMO ngikutin hidupan orang gitu loh. Ya Itu yang berat. berat banget anjir kayak. Segala sesuatu harus diikutin gitu kan. Mungkin FOMO ada plusnya juga, cuman kebanyakan gue lihat tuh anak-anak sekarang FOMO yang hal negatif gitu loh. Contohnya Dia harus ngikutin gaya hidup. nah itu Padahal dia nggak memerhatikan kondisi misalkan kondisi keekonomian mereka tuh nggak dipandang gitu. Sehingga yang penting di depan mata mereka adalah gaya hidup gue harus tercapai gitu. Wah itu sangat memprihatinkan buat gue. ya itu banyak banget. Itu kan FOMO yang anjing banget lah. Ya. Mungkin kalau FOMO lu kayak lu pengen jadi seorang editor hacker yang bagus lah atau enggak, itu bagus banget menurut gue. Bener. Kayak lu pengen jadi jiwa yang bermanfaat lah buat orang. Bener. Tapi Tapi kalau- lu sendiri lu orang yang FOMO atau enggak? Jujur anjing lu. Lu anjing orang FOMO. Lu mau juga anjing lu. Selin ya. Rekan-rekan ada ya? Diam aja lah. Iya. FOMO second account-nya. Itu gua tempat keluar kesah gue di second account. Jadi second account tuh buat keluh kesah ya? Iya, sebenarnya kayak isi second account adalah orang-orang terdekat sebenarnya. Orang-orang terdekat di mana ya wadah tempat cerita. Kalau kan nggak mungkin kita kalau apa-apa ngeluh gitu kan harus ketemu orang dulu gitu. Jadi pelampiasannya ada di akun second ini. Ya karena sosial media pun itu bagus untuk branding juga kan. Tuh. Jadi yang di sosial media pertama lu branding kalau lu kayak ya sebagai contoh karir lu di mana. Tuh. Tapi ketika lu pengen ngeluh sesuatu yang menurunkan branding, kita ke second account. Itu gitu lah. Tapi by the way lu nggak ada. Gua nggak ada. Kamu berarti nggak pernah ngeluh. Kalau lu mengeluhnya kan di media sosial, maksudnya di second account kan. Kalau gue lebih kayak mengeluh ke keadaan, tapi gue nggak yang beraneka lagi bertingkah macam-macam lah, kayak ya duduk merenung sambil kayak nikmatin pemandangan sambil kayak berpikir gue nih gimana anjing, capek banget kerjaan segala macem. Enggak. Berarti kalau Paling sama nge-like ini konten-konten yang relate sama jangan putus asa gitu. Motivasi gitu. Bokep juga. Itu pelampiasan malam biasanya sih. Gue X kalau ngeluh. banyak juga kok Le, banyak kan? iya. Cerita tadi X itu apa, situ scrolling, Bener. situ searching. Bener lu sering nge-tweet ya. Itu gua masih. Tapi buat ngeluh aja, jadi kayak kan jarang tuh yang ngeliat Twitter kan. Jadi kalau gua
Kalau kan second account di satu platform. Kalau gue beda platform aja. Beda. Kayak sekarang ada Threads, gitu kan. Iya. Sama lah kita. Suka ngeluh sosial media. Macam kan ya namanya ngeluh ya. Itu ngaruhnya ke mental health juga kan. Mental health Ngeluh. Jadi kalau orang udah kena mental health kan udah kepikirannya macem-macem lah gitu sih. Kayak apa ya? Gangguannya sih macem-macem sih. Kayak susah tidur contohnya. Bener, setuju gue tuh. Overthinking, terus burnout kayak ya sebenarnya tuh burnoutnya nggak penting tapi dibikin penting gitu lah sih. Semuanya dipikirin lah. Semua dipikirin. Tapi ngomongin susah tidur, lu tipe yang walaupun lu lagi banyak pikiran gampang tidur kayak asal nempel bantal lu langsung pelor gitu? Enggak gue. Enggak, lu tetap kayak Gue kalau mau tidur pun pikiran gue masih kebayang gitu. Susah Le. susah banget tuh kayak jalan gitu. Jalan terus. Padahal gue udah paksa merem tuh. 2 jam gue nggak tidur. Padahal merem. Akhirnya Lu merem terus apa lagi gitu? Cara Mata supaya lu bisa tidur gitu biar kayak lega gitu. Enggak, maksudnya biar tenang pikirannya. Oh, kalau gue biasanya makan Le. Makan kalau biar kenyang sampai bener mabuk banget baru tidur. Kalau nggak gue perbanyak nikotin biasanya. Nikotin novel ya. Buat nikotin gue lebih ke vape sih. Vape pot nih kalau makin banyak nikotin kan makin kayak sempoyongan gitu loh ya. Nah, bisa tidur gue lama-lama. Sampai kayak gini. Kadang gue kalau emang udah susah banget kayak gitu. Kalau lu yang langsung tidur atau yang mesti mikir 2 jam dulu gitu? Kalau gue tergantung sih, biasanya kalau emang bener-bener capek banget gue langsung tidur, walaupun emang di kepala gue juga sama banyak pikiran segala macam, tapi gue paksain tidur sih biar jangan terlalu ngikutin pikiran sih. Sama kalau emang bener-bener gak bisa tidur, kalau lu kan biasanya nge-pod siapa segala macam ya. Iya. Kalau gue tidur sambil nyetel ini nih, air hujan atau enggak kerokan nih. Oh kayak soal air hujan gitu ya? Oh, refleksologi. Refleksologi beda. Itu tempat pijat. Pijat itu ya. Gak ada. Apa tuh ya? Refleksi ya. Refleksi. Iya, kan bisa di YouTube kan. Gue pernah kayak gitu. Sound-sound gitu. Pernah juga gue, cuman nggak mempan. Kenapa ya? Iya, Tapi ada hertz-hertznya gitu. Iya. Itu ngaruh gak sih? Kayak berapa hertz buat nanti bikin. bener. Gue pernah lihat juga tuh. Cuman gue ngaruhnya boleh. Apa tuh? Mungkin nih jiwa imani Islami gue. Ketika gue denger konten yang baca Al-Quran, itu gue bener-bener kayak langsung tidur nyenyak banget. Berarti lu gak dengerin dong konten Ayo, asyadu. Jujur ya, kalau yang membawa agamis banget tuh kayak bikin tenang hati gitu ya. Mungkin kalau dari keyakinan lu juga, mungkin kalau lu denger apa sih sebutannya kalau dulu khotbah ya. Pasti kayak tenang gitu hati ya. Betul. Gue juga gitu Le. Karena kalau misalnya kayak suka dakwah dari ustadz itu bikin termotivasi dan tenang juga hati. Benar. Kalau lu gimana tuh? Kalau khotbah? Gue masih sampai sekarang gue nggak tahu cara bisa tidur cepat tuh gimana. Gue nggak tahu itu kalau Gen Z kan suka ada klaim ini ya, apa bukan klaim, siapa namanya, mengasumsikan sendiri gitu loh. Kayak ini gue kayak penyakit nih anxiety deh gitu. Anxiety cuman gue kayak gue nggak ngerti itu apa. Cuma emang nggak bisa tidur aja. Nggak bisa. Kayak susah aja tidur tuh. Kayak emang ya itu overthinking. Gak bisa tidur akhirnya paling ya nonton apa, nonton series sampai akhirnya jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Jadi nggak ada cara, paling ya kalau gua itu gua suka bersih-bersih. Kadang gua suka bersihin kosan jam 3 pagi kayak gitu biar gua bisa tidur. Jadi capek dulu baru lelah langsung tidur. Kadang gua kalau habis bersihin kosan gua nggak bisa tidur, ya tetangga gua bersihin kosannya karena gitu gratis ya. Aktif person sekali ya. Tapi by the way, kita kalau misalkan di lain dari ngomongin olahraga, kan ujung-ujungnya FOMO juga gitu loh. Ya anak-anak muda juga sekarang FOMO-nya nggak jauh dari lama lah. Pengen ngopi gitu, apa-apa pengen ngopi gitu. Betul. Kayak mau nugas harus di tempat kopi. Betul. FOMO juga jadi. FOMO juga kan. Bener. Coba kalau bayangin orang dulu, ya warkop juga udah oke banget ya. Iya. Warkop kayak yang Warmindo gitu kan. Sekarang kan harus apa-apa harus ke coffee shop gitu. Betul. Tapi emang jujur comfort sih. Comfort banget ya. Betul. Jadi makin banyak coffee shop
tempatnya semakin bagus karena tuntutan semuanya harus lebih nyaman untuk OFC, untuk meeting, bener-bener ya kan, untuk nugas, itu jadi ya comfort banget ya. kayak di sini lah. Nah, gitu loh. Dia juga ngobrol juga jadi enak banget ya. Enak banget ya. Gitu kan. Gila. ya kan. Apalagi kopinya the best banget. Kopinya the ini. Nah, apa kopinya nih, Le? Namanya, Le? Ini kopi susu Aran sih, dingin. Sama Tiger Wong. Tiger Wong. Oh, itu Tiger Wong Tapi kesukaan gue itu. Tiger Wong nih apa ya, kompos apa namanya? Basicnya tuh apa deh? Nah, gua- murni aja berarti Susu evaporasi. Gak gue rasain doang sih. Agak teknis ya ngomongnya ya. Agak teknis ngomongnya. Evaporasi gitu. evaporasi banget ya. Tapi emang iya sih kalau kopi di sini tuh lebih enak gitu, berasa kopinya dibikin taste-nya Betul. pas gitu. Jujur gua akuin ini kopi susu tercreamy dan kuat rasa kopinya. Gua bisa rekomendasiin banget di Need Coffee ini. Apa namanya, Le? Tempatnya ini, Le? Need Coffee. Gimana? Di Kebon Jeruk. Meruya. Meruya. Ini kalau misalkan teman-teman kalian ada yang mau WFC atau mau cobain kopi yang enak gitu, bisa tuh rekomendasiin ke sini. Ada online-nya juga kan? Ada banget. Lewat GoFood. Dan gongnya adalah Gimana tuh? harganya affordable banget, Pak. Gak nyampe 20-an. Gak nyampe. Iya sih. Kopi susu gula aren cuma 18.000 dan harganya dan rasanya seenak ini. Betul. Jujur, gua nyaman banget sih. Selain dari tempatnya enak buat kita nongkrong. Iya. Terus sambil minum kopi yang murah, enak. Murah tapi nggak murahan. Gak murahan banget, Pak. Rasanya. Jujur. Ini- Ini juga kualitas bahan-bahannya juga premium banget ini. Kalau lu sempat ngobrol juga kan sama owner. Sempet ngobrol gua. Lu bahas tentang gimana R&D-nya. R&D-nya. Lu tau lah kualitas biji kopinya. Iya. Soalnya ini underrated sih. Ini underrated banget. Dan gue nggak expect sih dengan harga kopi seenak ini yang affordable segini gitu. Wah, gacor banget parah. Jangan lupa ya, kalau pada beli atau mau Pada beli boleh sih. Habis ini ntar gue bungkusin buat di rumah sih. Gue setiap pulang kantor selalu beli sih. Karena enak banget. Kalau Enak gue banget. ngantuk apapun juga pengen melek, gue selalu beli kopi di sini. Tiger Wong. Gimana kerjaan aman, Blit? Tahu nih gue masih ada kerjaan lagi nih. Tapi kalau mau duluan aja nggak apa-apa. Lu mau stay di sini ya? Gue stay di sini aja dulu. Tapi enjoy kan? Enjoy. Enjoy ya. Kali ini enjoy. Minggu-minggu ini lagi enak kecuali Rio. Rio kliennya apa? Bangsat. Bangsat banget emang. Gak apa-apa lah. Namanya juga hidup ya. Namanya hidup, kadang di atas, kadang di Bawah. Oke. Tuh, kenal lagi gue. Bajingan emang. Ya, gue lanjut lagi ya. Iya ya. Lanjut. Lanjut. Ini kita udah 40 menit dari tadi. Oh nggak berasa ya? Iya, nggak berasa.